Kita say hi dulu sama Mas Gozali. Halo Mas Gozali, gimana di sana kabarnya? Baik Mas Dedi, Oh iya, mantap ya. Ini kalau boleh tahu Mas Gozali ini ngezoom ya. Ini ngezoom di mana nih? di rumah sih di Semarang. Oke, di Semarang ya. Aman ya Hmm, di sana, sehat-sehat semua ya, keluarga semua, kerabat di Semarang ya. iya, Oke, alhamdulillah. Apa kesibukannya nih Mas setelah jadi artis NFT ya? Gimana ya bilangnya ya? iya. Apa kegiatan kesibukannya Mas? Kalau yang saya tahu kan masih kuliah ya, atau apa mungkin Ya, ada kegiatan lain gitu setelah mulai terkenal gitu mungkin. ya masih mau ngelarin kuliah dulu sih, soalnya udah semester 8. Oh, udah semester 8 ya. Iya Mas, memang harus tuntas ya. Namanya pendidikan itu harus selesai gitu ya. Karena itu juga yang menjadi kado spesial pastinya buat Mas Gozali ya, walaupun kemarin sempat sukses, dan ya kita mungkin baca sedikit lah ya profiling yang saya tahu. Dan kalau teman-teman searching di Google gitu, nge-track nama Gozali Everyday, itu yang nulis berita Gozali tidak hanya media Indonesia loh guys, semua media internasional. Kalau misalkan mau ngeklik namanya Gozali di Google, itu semua media internasional pun ikut meng-highlight gitu loh sosok Mas Gozali ini. Karena di tengah-tengah tren NFT yang memang lagi ngepop banget waktu itu di luar, muncul sosok Mas Gozali Everyday di marketplace OpenSea ya waktu itu ya, Mas Gozali ya, yang kemudian langsung boom. Kalau saya baca beritanya bisa meraup 1,7 miliar, luar biasa sekali Mas Gozali. Itu kalau boleh tahu duitnya udah dipakai buat apa aja tuh Mas Gozali? Ya banyak sih untuk keperluan keluarga juga sama Hmm. ngerenovasi rumah sih. Oke, jadi akhirnya iya ya, bisa NFT itu real ya impact-nya ya buat ekonomi ya, bisa bantu keluarga, tentu Mas Gozali juga dari sisi popularitas dan ekonomi juga jadi meningkat gitu ya Mas Hmm, Gozali ya. Iya. Oke. eh Sebetulnya Mas Gozali, sesi kita ini kan sesi Masterclass 006 ini ngebahas tentang virtual reality dan animation gitu ya Mas Gozali ya. Iya, eh oke. eh saya dibisikin sih sama teman-teman di BDFW bahwa udah kalau sama Mas Gozali ini kita ngobrol santai aja gitu ya kan. Kita ulik pokoknya semuanya gitu. Dia namanya talk show ini, walaupun ada temanya, kalau emang dipesenin kayak gitu ya, saya selaku nggak tahu nih namanya host atau moderator, kita kupas tuntas aja, nggak cuma sekedar materi nih berarti ya, mungkin soal pribadi atau keluarga atau sharing hal-hal yang mungkin di luar tema, nggak apa-apa ya Mas Gozali ya. Mungkin iya Mas. teman-teman juga pengen tahu gitu loh Mas, sebenarnya sosok Mas Gozali di balik itu semua itu apa gitu. Eh tapi sebelum itu ini Mas Gozali apa nyiapin khusus materi gitu Mas Gozali untuk di-share ke kita-kita di sini Mas Gozali. Aku belum sempat sih tadi. Oke, belum sempet nyiapin materi ya berarti Mas Gozali ya. Iya. Oke, Mas Gozali. Atau mungkin gimana ya kalau misalkan nggak nyiapin materi khusus, tapi mungkin siap lah untuk sharing-sharing dan ngobrol ya pastinya ya, Mas Gozali Hmm, ya. iya. Oke, eh ini teman-teman ya, kita ini banyak requestan ya. Oke teman-teman, memang Mas Gozali kayak gini ya personate-nya ya. Mas Gozali ini personate-nya memang seperti, oke teman-teman sebentar, saya mencoba sesuatu hal baru dulu karena ada yang harus diupdate, dibisikin sama teman-teman BDFW. Oke, oke, sudah aman. Siap. Ya, teman-teman gini ya. Kita kenal Gozali itu adalah sebagai sosok yang bikin boom atau populer NFT gitu. Tapi kalau misalkan kita tracking biodata Gozali, ini aku dapat bocoran di situ bahwa Mas Gozali juga tadi sudah nyebutin ya bahwa Mas Gozali ini juga masih belajar, sekarang semester 8 gitu ya. Dan kalau tidak salah gitu ya, saya mohon dikoreksi ya Mas Gozali, Iya Mas. kuliah di salah satu universitas swasta lah di Semarang. Nah, nanti mungkin Mas Gozali bisa
nyebutin, saya agak lupa. Dan ngambil mata kuliah atau jurusan itu adalah desain ilustrator ya, Ya Mas animasi. Gozali ya. Aku ngambil Animasi. animasi. Iya. Oh, lebih ke specifically animasi gitu ya. Ya, ya tentu ini jadi kesempatan yang luar biasa ya buat kita bareng-bareng, di mana seorang sosok seperti Gozali ini bisa gabung di tengah-tengah kita untuk ngobrol banyak hal. Mungkin juga kalau yang mau nanya NFT-an dan fenomena yang pernah dialami Mas Gozali juga boleh banget gitu loh ya kan. Tapi mungkin sebelum itu Mas Gozali, ya, ini sekali lagi buat teman-teman kita bisa persilahkan juga ya untuk teman-teman tuh bertanya gitu ya di kolom chat gitu ya, di kolom chat gitu Mas Gozali ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih Mas Gozali dari Albert ya kan, pakai bajunya sih pemuda Pancasila nih ya, serem banget sih. Pemuda Pancasila bertanya. Iya iya. Oke, sorry. Dari Albert, foto profilnya sangat unik banget, nanya bahwa Wih Mas gimana sekarang pendapatan atau pemasukan dari NFT? Bisa dijadikan pekerjaan seperti konten kreator YouTube nggak Mas? Bisa sih. Bisa. Oke, mungkin bisa agak panjang Mas jawabannya. Ini soalnya kalau cuma jawabannya bisa udah selesai nih Zoom kita Mas. Bisa dipanjangin gitu nggak Mas dikit jawabannya gitu? Bisa dan gimana gambarannya gitu kira-kira Mas? Pendapatan. Ya, mungkin Mas Gozali juga bisa ngelihat chatnya langsung ya. Sekarang pendapatan atau pemasukan dari NFT bisa dijadikan pekerjaan seperti konten kreator YouTube nggak Mas? Jawabannya kan tadi bisa gitu ya. Mungkin alasannya atau mungkin penjelasannya gimana sih Mas? Bisanya itu gimana gitu mungkin. Pengen lebih detail di jawabannya mungkin teman-teman. Aku sih kedepannya bakal fokus ngonten, ya nyoba ngonten di YouTube sih atau enggak di TikTok mungkin. Ya ngebahas soal VR yang tetap relate ke Web3 gitu. Oke. Ya jadi ya sama aja kayak tetap nyambung di VR sih. Hmm. Ya gitu aja sih. Oke, gitu aja. Oh, berarti sekarang udah ada ya sosmed Mas Gozali atau TikTok, Instagram mungkin sudah mulai main gitu. Iya, udah mulai aktif sedikit sih. Oke, oh itu berarti nanti ke depannya bakal ngelakuin itu Mas ya. Jadi ini mumpung masih ada nih efek-efek popularitas dari boomnya NFT. Iya. Nah tadi makanya ngomongin soal VR, ini juga ada pertanyaan nih menurut Mas Gozali, gimana perkembangan VR sih di Indonesia? Di Indonesia VR masih sedikit sih dan apa ya, menurutku di Indonesia masih belum banyak yang tahu VR gitu. Jadi kalau di luar tuh udah banyak yang paham soal VR. Jadi ya menurutku Indonesia lagi berkembang sih. Oke, jadi perkembangannya masih belum se-growth di luar ya Mas ya? Iya. Oke, jadi kalau misalkan gitu kira-kira yang diperbanyak berarti soal edukasi VR-nya. Oke, mungkin pertanyaan begini Mas. VR ini bisa dipelajari oleh siapa aja sih? Apakah memang orang-orang yang seperti Mas Gozali yang kuliah di jurusan animasi tadi atau sebenarnya orang lain juga yang awam yang apa gitu bisa gitu dan belajarnya dari apa dulu sih sebenarnya kalau mau menggeluti itu? Kalau memang itu masih sedikit gitu SDM-nya di Indonesia. Eh, Apa ya, bisa aja alasannya karena sedikit karena di VR tuh harganya masih mahal sih menurutku ya. Kalau di harga di market Indonesia menurutku harganya masih cukup mahal dan alatnya itu masih agak cukup tebel kalau bisa dibilang. Kan kalau dipikir-pikir tuh harusnya VR tuh lebih ringan kayak kacamata biasa gitu. Jadi kayaknya Indonesia lagi nunggu yang lebih canggih dulu sih. Oke, gitu ya Mas ya. Iya kemarin juga sempat ngobrol sih sama Mas Imam yang juga ngejelasin soal augmented reality ya karena memang kayaknya perusahaan-perusahaan besar lagi mau ngerilis itu. Jadi mungkin kalau misalkan aplikasi dan tools-nya lebih mudah dan lebih ringan, mungkin teman-teman juga bakal lebih mudah gitu ya dan bisa lebih
berkembangnya lebih cepat gitu ya Mas Gozali ya. Iya. Oke. Em, Oke gini Mas Gozali. Mas Gozali nekunin tentang animasi yang kemudian itu relatifnya sama VR gitu ya. Menurut Mas Gozali sendiri bakal gimana nih potensinya sih VR teknologi VR ini di Indonesia gitu loh. Karena kan kalau kemarin sih sempet ngobrol dengan beberapa materi, kayaknya kalau untuk VR agak lumayan butuh waktu yang masih lama gitu Mas Gozali dibanding dengan augmented reality gitu. Karena kalau augmented reality itu toolsnya lebih mudah dan udah banyak banget gitu loh apa penyedia-penyedianya gitu loh. Tapi kalau untuk VR ini kayaknya seperti Mas Gozali tadi bilang gitu loh. Tapi kira-kira peluangnya sebesar apa sih dan bisa dimanfaatkan untuk apa aja sih jadi VR ini gitu. Apa ya, menurutku peluangnya cukup besar sih untuk jangka panjang ya, karena di Indonesia konten kreator berbasis VR tuh masih sedikit Hmm. ketimbang daripada orang lain. Jadi ya aku pengen masuk dari bagian yang paling awal-awal gitu. Jadi nanti kalau semisalnya VR udah mulai populer, aku masih tetap ngikut arusnya gitu. Oke. Jadi intinya ya jangan sampai ketinggalan ya. Jadi sebelum nanti ini memang growth-nya luar biasa, perkembangannya luar biasa, ya kita sudah masuk dari bagian perkembangan itu. Kira-kira gitu ya Mas Gozali ya. Iya. Ya, kalau Mas Gozali sendiri sekarang lagi ngulik apa aja nih Mas? Kan otomatis selain skripsi pastinya ya. Saya nggak tahu nih kalau skripsi anak jurusan animator atau animasi ini apa ngebahasnya, tapi mungkin ada karya-karya yang memang spesial nih diiniin sama Mas Gozali gitu. Pernah dibuat atau mungkin Mas Gozali juga bisa kasih contekan sih ke kita gitu loh. Oh ini loh karya selain NFT gitu kan. Kalau kita kan ya lagi-lagi mengenal Mas Gozali ini kan sebagai sosok yang terkenal dengan foto selfie-nya yang kurang lebih 933 Mas ya, dan itu terjual habis di OpenSea dalam waktu yang sangat singkat gitu. Tapi kan selain itu Mas Gozali juga adalah seorang animator gitu yang menekuni ilmu-ilmu itu gitu ya kan. Nah, kita mungkin juga peserta di sini pengen tahu nih karya-karya yang sudah dibikin sama Mas Gozali itu gimana sih gitu. Dan inspirasinya dari apa gitu misalkan. Mungkin boleh dong Mas di share screen. Ya aku coba dulu ya. Iya, nggak apa-apa Mas, kita sambil tunggu. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Gozali nyari ini ya, nyari bahan ya untuk mungkin kita bisa lihat begitu. Ini juga ada lagi yang bertanya di kolom chat kita, Mas Gozali kan sebagai seorang animator sudah bikin beberapa karya nanti bakal ditunjukin mungkin ya. Bang, bisa sharing dong berapa lama belajar dunia animasi? Nah, mungkin ini juga bisa menjawab kenapa sih pilihannya jurusan itu gitu loh. Sekalian latar belakangnya ke gimana gitu dan kemudian kalau mau belajar itu sudah berapa lama sih sebenarnya gitu di dunia animasi ini. Sebentar, sebentar. Oke. Ya, ya teman-teman ini Mas Gozali nampaknya masih membuka file-file hasil karya yang pernah dibuat sama Mas Gozali. Kita juga pengen tahu sih, aku juga penasaran sih gitu karena ya tadi kita tahu Mas Gozali itu dengan foto-foto selfie-nya gitu. Mungkin ini special edition banget nih di Masterclass BDFW 2020 itu di mana Mas Gozali nunjukin hasil karya yang pernah dibuatnya gitu ya, animasi-animasi yang pernah dibuatnya begitu. Ya pastinya eh, ini sudah jadi hobi juga ya. Pastinya Mas Gozali juga kalau tadi saya sempat nanya kalau saya boleh terka-terka gitu jawabannya kenapa milih jurusan itu ya mungkin memang awalnya dari senang ya. Awalnya bisa dari senang atau dari hobi akhirnya mungkin juga punya mimpi gitu untuk kemudian memiliki karya-karya yang baik dikenal orang gitu ya. Animasi-animasi yang luar biasanya. Oke nih sudah mulai start. Oke, ini Kebanyakan masih untuk project animasinya aku masih apa ya, bisa dibilang udah bikin, cuman masih kurang sih, jadi nggak ku posting karena hasilnya kurang memuaskan. Ini aku buat karakter untuk ini komisi sih sebenarnya sih. Aku ada teman teman kuliah yang pengen ada tugas, jadi aku bantu gitu. oke. Ini juga bagian dari
Oke, mungkin Mas Gozali bisa sambil ngejelasin Mas, ini tuh apa sih gitu. Kalau yang Oh, tadi pertama itu apa sih ini sebenarnya gitu. Ini kan Mas Gozali sangat bermurah hati membantu teman, tapi kan pasti Mas Gozali punya alasan nih karyanya apa dan kenapa bikin ini begitu. ini aku bikin untuk karakter 3D, temanya Mm-mm. tuh bawang putih, jadi aku bikin Hmm. semirip mungkin sih, kayak pakaian pakai kebaya gitu, terus apa namanya ini, roknya mungkin Oh. dari batik gitu. Mm-mm. Terus untuk alatnya aku pakai Blender, Hmm. untuk texturing aku pakai Sustain Painter. Oke, itu tools-tools yang digunakan Mas Gozali ya dalam membuat si karya ini ya. Atau mungkin ada karya lain Mas Gozali bisa sambil jelasin nih koleksi-koleksi yang pernah dibikin. Ini juga sih, aku juga dulu sempat aktif bikin 3D baju gitu. Mm-mm. Ini dari referensi ini. Oh. Ini aku ngebikin dari software Marvelous Designer. Ini agak Hmm. berat sih. Jadi Ini kalau pakai laptop kayaknya nggak bisa. ini kayak digital fashion gitu Mas ya. Iya, dulu sempat aktif bikin ini sih. Oh, kita baru tahu nih, ternyata Mas Gozali pernah menekuni digital fashion juga ya, meng-create satu karya baju-baju dalam bentuk digital, luar biasa sekali. Oke, mungkin masih ada lagi Mas Gozali. Kalau ini lebih ke AR sih. Aku nyoba, Hmm, jadi aku bisa gerakin karakter tanpa pakai motion capture gitu. oke oke oke, lucu ya. Tapi keren sih Mas, keren 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 keren. Ini kalau boleh tahu udah pernah ditunjukin ke orang lain Mas, atau memang spesial nih di BDFW? Ini aku posting sih di akun Hmm, kedua sih. oh iya 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 iya. Iya. Ini beberapa baju juga pernah aku bikin Oh waktu iya iya semasa iya iya iya. waktu kuliah sih, awal-awal semester. Oh ini awal-awal semester udah mulai ngulik tentang ini ya, create animasi yang kayaknya temanya fashion ya Mas ya, baju gitu ya. Iya, itu aja sih dari Oke aku. oke. Siap Mas. Itu kan udah beberapa ditunjukin Mas ya, Eh, beberapa karyanya gitu mungkin dari sejak awal kuliah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya yang menginspirasi melakukan atau membuat karya itu apa Mas Gozali? Apa ya, karena penasaran sama prosesnya dan setelah nyobain bikinnya, ngerasa hasilnya sih, kayak tadi dapat komisi komisi dari temen, hasilnya ternyata lumayan bagus dan dapat uang juga dari sana. Mmm, Oke, berarti ini ya, selain senang melakukan proses pembuatan karya, tapi ternyata dari sana juga bisa menghasilkan uang. Itu yang kemudian lebih memotivasi untuk bikin apa lagi nih, gitu ya, Mas Gozali ya. iya, Oke, em, ya biasanya alat yang dipakai buat Mas Gozali untuk bikin animasi-animasi itu apa, Mas Gozali? banyak sih kayak tadi Blender, Sustain Painter, Blender untuk 3D modeling-nya, terus untuk rendering-nya juga, terus Hmm. untuk tekstur Substance Painter, untuk simulasi baju Marvelous Designer yang tadi kutunjukin. Hmm. Mmm, itu aja sih beberapa Oh, alatnya. iya iya. Kira-kira kalau ada request spesial boleh nggak ya Mas Gozali mungkin apa ya nunjukin gitu cara bikinnya gitu mungkin. Udah preparing belum ya kalau emang misalkan nggak apa-apa sih nggak harus sampai selesai tapi mungkin teman-teman jadi tahu gitu oh ini nama toolsnya seperti ini proses awalnya seperti ini gitu. Yang penting apa ya, teman-teman jadi tereducate bahwa oh seperti ini loh proses membuat sebuah animasi begitu, Mas Gozali.
Ya mungkin ya sederhana aja, yang paling sederhana saja, nggak usah yang rumit-rumit, hanya sekedar untuk nunjukin nih ke audiens gitu, bersharing ilmu gitu Mas Gozali. Apa ya, agak susah mungkin soalnya aku udah lama nggak main 3D sih. Itu karya dari tahun Oh, lalu gitu. oke, oke, berarti Mungkin saranku untuk kalau semisalnya belajar 3D dari YouTube sih. Kalau saranku YouTube Blender Guru itu sangat membantu sih. YouTube Blender Guru. Oke. Iya, Oke, jadi teman-teman mungkin kalau pengen tahu gimana proses pembuatannya, tools yang dipakai itu apa aja gitu ya. Itu mungkin bisa nguliknya banyak lah ya di YouTube. Kira-kira gitulah ya Mas Gozali ya. iya. Oke, ini di kolom chat kita juga udah mulai banyak pertanyaan nih ya Mas Gozali. Mungkin Mas Gozali juga udah ngintip-ngintip ya. Tapi mungkin aku coba bacain ya Mas Gozali ya. Hmm. eh oh iya, Mas Gozali kan udah lama masuk dan juga familiar di NFT. Nah, kira-kira NFT apa yang paling berkesan nih untuk Mas Gozali? Ini kita coba balik lagi nih pertanyaannya ke NFT. Apa ya? NFT yang paling berkesan dari punya aku atau punya orang lain? Mungkin yang pertama yang punya orang lain dulu, Mas. Terus alasannya kenapa nih NFT sangat berkesan? Mungkin kalau juga boleh ditunjukin biar teman-teman ada gambar, oh NFT yang ini yang dimaksud gitu. Terus yang Oh, kedua, mungkin NFT Mas Gozali sendiri gitu, sambil ditunjukin dan sambil dijelasin gitu. Ini kenapa kok yang sukanya itu ini gitu. Mungkin itu. Ya, ya aku share screen lagi kalau gitu. iya. Siap Mas Gozali. Ini sih yang NFT yang paling berkesan nih namanya Beeple. Mana sih? Iya. Oh ini, Mm-mm. dia tuh bikin karya 3D setiap hari sampai kurang lebih 5.000 hari. 5.000 hari. Iya itu 3D Oke. render setiap hari dia lakuin katanya nggak pernah skip dan konsepnya emang absurd. Hmm. Tapi eh, dia itu dia itu ngejual NFT ini dari keseluruhan gambar yang dia render setiap hari, kumpulin jadi satu terus laku jadiin dijual sebagai NFT laku sampai 69 miliar. Itu aku tahu dari 2021 sih. Soalnya aku udah ngikutin People di pertengahan dari kan aku juga suka 3D, jadi aku ngikutin People juga dan Hmm. penasaran cara kerja NFT gimana. Oke, oke. Jadi ini yang sangat berkesan itu yang aku tangkap ya Mas Gozali, keuletan ya Mas Gozali ya, di mana tadi sampai 5.000 hari ya. Setiap Iya. selama 50 hari membuat karya-karya 3D dan kemudian di-create dalam bentuk NFT dan terjual sampai 69 juta US dollar ya Mas Gozali ya. Itu hitung sendiri lah ya. Itu tahun 2021 kata Mas Gozali tadi ya. Iya. Nah, itu kalau dirupiahin teman-teman hitung sendiri lah gitu. Jadi berarti aku juga nangkep gini, bener nggak? Mungkin dikonfirmasi kalau salah saya minta maaf Mas Gozali. Ini kan juga Mas Gozali juga apa sih NFT-nya itu kan terkenal dengan Gozali Everyday gitu. Berarti ini juga ya salah satu yang menginspirasi Mas Gozali ya. Iya dan aku lebih ke parodiin konsep dia sih kayak kalau ini Oh. kan people people everyday ya aku kan Hmm. karena konsep everyday itu udah terkenal di NFT jadi aku ngikutin konsepnya gitu. Jadi lebih orang-orang nangkepnya oh ini kayak people gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya tertarik gitu. Oke, oke. Jadi strategi marketnya dipakai ya, kira-kira gitu Iya. ya Mas Gozali ya. Iya. Keren, 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 keren dan terbukti efektif gitu Mas Gozali ya. Hmm. Iya, luar biasa banget Mas Gozali. Oke, terus kalau karyanya Mas Gozali sendiri apa tuh yang paling berkesan untuk Mas Gozali? Yang mana dan kenapa gitu? Ini mungkin ada nggak ya? Ya yang ini
alasannya apa ya? Oh, yang Foto latar belakangnya ungu ini ya, ungu kan ya kalau nggak salah ya? iya ungu. Pakai Yang baju putih, pakai dasi. pakai dasi hitam. Oke. Iya. Gimana gimana Mas? Ya ini tuh salah satu foto di tahun berapa ya kalau nggak salah setelah lulus SMK dan apa ya? Aku udah mau ngelamar kerja pertama kali. Jadi aku ngambil Oh, foto ini kejadian yang yang nggak bisa lupa sih. oke oke oke. Fotonya unik banget ya. Itu rambutnya emang gitu Mas ya? Kurang agak. Oke. Dan kalau kita lihat memang foto-foto selfie-nya Mas Gozal ini konsisten ya, mimiknya, gimmicknya, dan itu juga kemudian menjadi satu identitas yang kuat ya buat Mas Gozali. Dan ini luar biasa sekali Mas Gozali nunjukin beberapa karya animasinya tadi bahkan gitu kan. Dan ini yang paling spesial yang ini Mas ya, keren banget sih. Ini kalau boleh tahu kalau di OpenSea laku kejual berapa Mas? Atau Mas atau memang di keep untuk koleksi sendiri atau gimana? Kalau boleh tahu. Enggak sih, kayaknya sempat ada yang jual kan aku kan semuanya aku jual Hmm. kayak 50 ribuan lah kalau aku rupiahin. Dan Hmm. ini tuh udah laku, terus dijual lagi jadi Hmm. waktu dulu harganya Hmm. sekitar berapa ya? Satu Ethereum kalau nggak salah dulu. Hmm. Dulu satu Ethereum aku lupa harganya. Iya, ini laku satu Ethereum sih, dijual lagi sama orang, ternyata Hmm. laku. Oke. Wah, ini berarti yang punya sangat bergembira sekali ya. Eh, Foto selfie yang ternyata punya story yang kuat gitu. Karena ya kalau kita bicara NFT Mas ya, kalau yang aku tahu gitu, NFT ini kan juga ada yang erat kaitannya dengan art gitu ya, dimana art itu punya value yang kuat ketika punya story yang kuat di balik itu gitu. Nah, aku rasa ya dari penjelasannya Mas Gozali tadi kenapa ini menjadi punya value yang kuat dan berkesan karena memang ada story yang kuat, nilai perjuangan gitu ya, spiritnya gitu ya untuk survive dan lain sebagainya yang hingga akhirnya menjadi seorang Gozali yang sekarang gitu Mas ya kira-kira ya. Beneran. Oke, Mas Gozali kita masih ada waktu berapa menit lagi ini kolom chat kita udah penuh banget sih sama pertanyaan-pertanyaan. Tapi mungkin kita nggak bisa bacain semua. Oke, tapi for your information nih Mas Gozali, aku pakai baju Gozali Everyday. Ya. Ini kalau nggak salah tulisannya Gozali versus Godzilla. Ini kalau nggak salah brandnya Mas Gozali sendiri ya, kolaborasi sama Majalabs ya, Mas Gozali ya. Iya, betul. Ini pasti udah laku keras banget nih. Aku senang banget punya koleksi salah satu yang ini nih dari koleksi Gozali Everyday ini. Berarti aku nih ngefans nih Mas sama Mas Gozali, keren banget, menginspirasi banget lah. Masih muda, punya karya dan kemudian diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Foto selfie-nya juga sukses dan ngebum bikin tren NFT ini jadi lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Itu salah satunya aku lihat ada dari perannya Mas Gozali ini gitu dan itu diakui oleh pengamat-pengamat loh Mas Gozali. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Eh, Oke, aku rasa mungkin ini pertanyaan yang aku pilih random aja sih sebenarnya. Ada referensi website untuk belajar semisal apa ya ini? Saya nggak tahu nih bacanya. web3school.com. Ada referensi website mungkin untuk belajar semisal web3school.com untuk web gitu untuk belajar animasi ya mungkin maksudnya. Kalau tadi kan sempat disebut apa di YouTube gitu atau mungkin Mas Gozali punya referensi-referensi di website khusus gitu. Banyak sih. Salah satu contohnya kebanyakan dari website luar sih, kayak ArtStation Mm-mm. sama Motion School. Ini aku belajar animasi dari sini sih. Walaupun ini course-nya berbayar, cuman aku rela
bayar untuk belajar animasi sih. Oh, ini berbayar tapi Mas ya? Atau gimana maksudnya? Iya, iya ini berbayar. Hmm. Soalnya kalau berbayar tuh bisa diarahin sama mentornya langsung gitu. Itu yang aku seneng dari kalau apa course-course yang berbayar. Kalau di YouTube kan kita harus cari tahu kalau misal ada yang ke-skip atau salah gitu, ya kita harus cari tahu sendiri atau lewat komen gitu. Iya, 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 iya. Oh, jadi salah satu referensi website Mas Gozali ya, namanya Hmm. apa namanya? AirStation sama School of Motion. Oke, beberapa ada yang bisa free, tapi ini juga berbayar kalau pengen lebih banyak Iya. dapat tools gitu ya, Mas Gozali ya. Hmm. Oke, ya intinya memang sebenarnya kalau di era internet seperti saat ini, kita tinggal cari aja ya Mas ya di Google ataupun di platform lain untuk belajar itu seperti apa dan lain sebagainya gitu Mas Gozali ya. Dan lagi-lagi aku sangat mengapresiasi sekali kehadirannya Mas Gozali karena fenomenal banget teman-teman. Kalau misalkan kita nih apa search ya di Google gitu ya, pencarian NFT itu, pencarian Google NFT itu akan lebih banyak muncul tuh NFT Gozali dibanding NFT sendiri gitu. Itu keren banget sih, keren banget, keren banget. Oke, ya masih ada waktu. Oke, masih ada waktu 1 menit. Ya, mungkin gini deh, sebelum nanti mungkin ada konklusi dan lain sebagainya, eh, ada pertanyaan. Ya, satu pertanyaan lagi Mas Gozali. Volumenya NFT Gozali di Google itu paling besar dibanding. Ya. Oh. Oh ya, ini aja Mas. Saat ini Mas Gozali masih concern NFT atau punya project apa lagi mungkin atau punya mimpi ke depannya mau bikin apa dan lain sebagainya gitu. Kedepannya bakal ini sih ngelarin NFT-nya dulu gitu kan, konsep Mm-mm. Gozali Everyday kan masih belum selesai. Perkiraan sih tahun depan aku udah lulus Mm-mm. kuliah di Maret nanti, dan Mm-mm. itu kan Gozali Everyday itu foto dari awal awal lulus kuliah awal lulus SMK sampai akhir lulus kuliah. Jadi nanti foto terakhirnya tuh foto wisuda gitu. Itu Oke. konsepnya sih. Berarti dari 2017 sampai tahun 2022 itu yang udah di OpenSea, tapi itu belum selesai gitu ya, karena Iya. goals-nya adalah dari mulai lulus sekolah sampai lulus kuliah itu yang bakal diterusin gitu ya Mas Gozali ya. Iya. Oke, eh karena Mas Gozali ini sosok inspiratif, saya mau atau kita pengen dengar quote of the day dari Mas Gozali. Apa ya aku? Bebas, terserah untuk menjadi pamungkas di sesi yang sangat slow ini. Apa bingung aku belum nyiapin. Jangan disiapin Mas, harus harus ini memang harus spontan. Apa ya, mungkin satu kata aja sih, kayak konsisten sih. Kalau aku kan dari awal aku kan 2017 aku kan foto foto selfie setiap hari itu aku konsepnya emang untuk jadiin konten YouTube aja awalnya. Cuman setelah beberapa tahun tuh ternyata dari konsep foto aja tuh jadi ke konten bisa disebarin lagi, kayak jadi NFT salah satunya, terus jadi konten-konten lain kayak kedepannya aku bakal jadiin album foto itu nanti fotonya setiap hari semua. Ya nanti aku bakal pecah beberapa konten sih seiringnya berjalannya waktu gitu. Oke, berarti quotes of the day dari Gozali Everyday adalah konsisten berkarya. Kira-kira itu ya, Mas Gozali ya. Iya. Iya, sama seperti pokoknya jangan lihat uang dulu, yang penting berkarya dulu. Value first, then money. Kira-kira begitu kalau menjadi slogannya Majalabs ya. Luar biasa sekali. Kita kasih applause dulu nih buat Mas Gozali. Pokoknya special guest banget. Dan aku rasa
hal-hal yang tadi di-sharing sama Mas Gozali juga sangat insightful banget dan sangat inspiratif banget, dan itu juga spesial buat teman-teman yang hadir di sesi kedua ini bareng Mas Gozali. Oke, karena ini edisi spesial, kita jangan sampai terlewat untuk berfoto bersama. Ini nggak tahu kalau dijual kira-kira NFT-nya berapa nih ya. Foto Mas Gozali di Masterclass BDFP 22. Oke, mungkin teman-teman kita bisa buka dulu kameranya sama-sama. Kapan lagi bisa foto bareng sama Mas Gozali, setidaknya secara virtual dulu gitu kan. Ya, yuk kita buka kameranya bareng-bareng. Ini Gozali loh. Ini Gozali ya. Yuk dibuka kameranya kapan lagi. Oke, kita bisa hitung mulai 3, 2, 1. Oke, ini ada 2 slide yang selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Gozali yang pada sore hari ini berkenan hadir memberikan ilmu dan sharing session-nya.